Awas! 7 isyarat Allah yang mengharuskan kamu berhenti mempertahankan Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jejak munajat yang dirahmati Allah. Tidak semua orang yang kita cintai, kita perjuangkan, dan kita doakan adalah orang yang memang ditakdirkan untuk terus ada di sisi kita. Kadang, kita terlalu sibuk memohon kepada Allah agar mempertahankan seseorang. Padahal diam-diam Allah sudah mengirimkan tanda-tanda yang jelas bahwa hubungan itu tidak lagi membawa kebaikan bagi kita. Kita sering salah paham. Kita kira perasaan kita adalah tanda untuk terus bertahan. Padahal bisa jadi itu hanyalah ujian untuk menguji keteguhan hati kita. Apakah kita rela melepaskan sesuatu yang tidak diridainya? Maka hari ini, mari kita renungkan bersama. Inilah 7 isyarat dari Allah yang mengharuskan kamu berhenti mempertahankan Dia. Bukan untuk membuatmu patah hati, tapi agar hatimu diselamatkan dari luka yang lebih dalam. Dan agar masa depanmu lebih dekat dengan takdir yang indah. Isyarat pertama, hubungan itu menjauhkanmu dari Allah. Tanda yang paling jelas adalah, sejak mengenal Dia, ibadahmu mulai menurun. Sholat yang dulu tepat waktu, kini sering tertunda. Doa yang dulu khusyuk, kini tergesa-gesa. Bahkan hatimu yang dulu tenang mengingat Allah, kini lebih banyak sibuk memikirkan Dia. Ketahuilah, cinta yang sehat tidak akan membuatmu lalai dari Allah. Jika seseorang benar-benar baik untukmu, dia akan mendorongmu semakin dekat pada Rabb-mu. Namun jika dia membuatmu jauh dari Allah, itu pertanda hubungan itu tidak membawa keberkahan. Rasulullah bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jika hubungan itu membuatmu menukar waktumu dengan Allah demi Dia, berhentilah mempertahankan. Sebab Allah tidak akan meridai cinta yang menjauhkanmu darinya. Isyarat kedua, hati selalu gelisah dan tidak tenang. Allah menciptakan hati kita dengan fitrah yang peka. Jika sesuatu tidak benar, hati kita akan merasakannya. Hubungan yang diridai Allah akan membawa ketenangan, walaupun penuh ujian. Tapi jika sejak awal kamu selalu gelisah, takut, atau khawatir berlebihan, bisa jadi itu adalah sinyal dari Allah. Gelisah itu tanda Allah mengingatkanmu. Ini bukan tempatmu berlabuh. Jangan abaikan perasaan itu. Sebab hati yang tak tenang adalah salah satu cara Allah melindungimu dari hubungan yang berpotensi menghancurkan. Isyarat ketiga, kamu sering memaksa diri untuk bertahan. Perhatikan baik-baik. Jika hubungan itu sehat, kamu tidak akan selalu merasa seperti sedang berjuang sendirian. Cinta yang diridai Allah adalah cinta yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Namun jika kamu sudah sering memaksakan diri, mengabaikan prinsip, bahkan menutup mata atas perlakuan buruknya, itu tanda kamu sedang mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak Allah kehendaki. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa 19, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Namun jika semua kebaikan yang kamu tunggu tak kunjung datang, dan yang ada hanyalah luka demi luka, bisa jadi Allah ingin kamu berhenti di sini. Isyarat keempat, sering terjadi halangan yang tak masuk akal. Kadang, Allah menutup jalan bukan karena Dia ingin mempersulit kita, tapi karena Dia ingin menyelamatkan kita. Jika setiap kali kamu mencoba memperjuangkan hubungan itu selalu ada hambatan besar, masalah yang tak wajar, atau pertentangan yang terus berulang, itu bisa jadi tanda Allah sedang berkata, anakku, bukan ini jalannya.
Perhatikan, jalan yang Allah ridai biasanya diberi kemudahan. Bukan berarti tanpa ujian, tapi pintunya akan terbuka. Jika yang kamu hadapi hanyalah pintu yang terus tertutup rapat meskipun kamu sudah mengetuk berkali-kali, mungkin itu bukan pintu yang Allah siapkan untukmu. Isyarat kelima, kamu mulai kehilangan diri sendiri. Hubungan yang sehat membuatmu berkembang, membuatmu lebih percaya diri, dan lebih dekat pada jati dirimu. Tapi jika hubungan itu membuatmu kehilangan rasa percaya diri, kehilangan harga diri, bahkan kehilangan siapa dirimu sebenarnya, maka itu tanda bahaya. Jika demi dia kamu rela menjadi orang yang berbeda, mengorbankan prinsip, dan merendahkan dirimu sendiri, maka kamu bukan sedang mencintai, tapi sedang melukai diri sendiri. Ingat, Allah menciptakanmu dengan kehormatan. Jangan biarkan seseorang mengambilnya hanya karena kamu takut kehilangan. Isyarat keenam, tidak ada restu dari orang tua atau ulama yang kamu percaya. Restu orang tua adalah doa yang sangat kuat. Jika orang tua atau guru yang kamu hormati sudah memberi peringatan bahwa hubungan ini tidak baik, jangan abaikan. Kadang, cinta membuat mata kita buta. Tapi doa dan nasihat orang tua adalah cahaya yang bisa menuntun kita. Jika semua orang yang tulus menyayangimu berkata bahwa dia bukan orang yang tepat, dengarkanlah. Itu bisa jadi suara Allah yang disampaikan lewat lisan mereka. Isyarat ketujuh, kamu sudah meminta petunjuk, dan jawabannya jelas. Jika kamu sudah berdoa, beristighoroh, dan memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, lalu hati kamu semakin mantap untuk melepasnya, maka jangan melawan takdir. Petunjuk Allah bisa datang dalam bentuk ketenangan setelah memutuskan pergi, atau datangnya peluang baru yang lebih baik. Bisa juga dengan tiba-tiba kamu merasa lebih damai saat tidak lagi memikirkannya. Jangan ragu, jika Allah sudah menunjukkan jalannya, itu artinya dia sedang menyiapkan seseorang yang jauh lebih baik untuk menemanimu. Saudaraku, melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah bentuk kepatuhan kepada Allah, bahwa kita percaya pilihannya adalah yang terbaik. Ingatlah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Jika kamu diminta berhenti mempertahankan seseorang, itu artinya Allah sedang melindungi masa depanmu. Maka, kuatkan hati, doakan dia yang pernah kamu cintai, dan lanjutkan perjalananmu. Sebab di ujung jalan, ada takdir indah yang sudah Allah siapkan untukmu. Semoga hati kita diberi kekuatan untuk menerima, dan kaki kita diberi kemampuan untuk melangkah menuju takdir terbaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.